Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Di video kali ini kita akan melihat kembali perkembangan portofolio kita sama-sama. Buat yang baru berkunjung, ini adalah rangkaian video tentang perkembangan portofolio gua yang berinvestasi di pasar modal dengan metode dividend investing, yaitu membeli saham dengan dividen yield yang besar di atas 5% dan konsisten. Selama emiten memberi dividen, sahamnya tidak dijual, mirip seperti dollar cost averaging. Bedanya kalau dollar cost averaging, kita beli satu saham dicicil tiap bulan, nggak peduli sahamnya itu sedang naik atau turun. Kalau yang gue lakukan, gue top up tiap bulan sama. Tetapi yang dibeli adalah saham yang saat itu paling menarik untuk dibeli. Jadi gue punya list saham incaran, nanti saat mau beli kita banding-bandingkan saham mana yang paling murah, paling menjanjikan, dan paling menarik untuk dibeli. Jadi ketika saham yang kita suka sedang naik tinggi, kita bisa beli saham yang lain guys. Mana yang lebih baik strateginya tergantung pilihan sahamnya juga. Tapi kalau gue lebih suka metode yang gue pakai, karena gue jadi nggak merasa kemahalan pas beli saham. Walaupun saham yang gue beli bisa turun juga guys. Dan kalian bisa lihat hasil dari metode gue di channel ini. Semua transaksi gue baik beli atau jual bisa kalian lihat. Untungnya berapa bisa dihitung, dan kalau ada yang bingung bisa ditanyakan aja guys di sini guys langsung. By the way, video ini dibuat hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Sekarang IHSG di 7.311, turun sedikit dari 2 minggu lalu. Asing jualan 300 miliaran hari Jumat kemarin, dan kalau kita lihat mereka akhir-akhir ini memang sedang jualan. Mereka udah borong saham dari sebelum pemilu dan sekarang sedang merealisasikan keuntungan. Duitnya banyak sih ya, bisa beli apa aja. Kalau gua yang uangnya sedikit, nggak bisa asal beli guys. Harus beli yang murah-murah aja biar nggak rugi. Ini BJBR harganya 1.205, nggak berubah. Udah ada info tentang dividen walau belum resmi. Kabarnya itu 100-an per lembar. Sesuai dengan ekspektasi gua, dan invest di BJBR itu terbukti aman guys. Gue beli di 1.500 walau harga turun dalam dan nggak naik-naik selama 3 tahun bahkan turun. Kita tetap untung dari dividennya guys. Lalu ini Demas ada di 159. Ternyata prediksi gue salah. Kirain 161 udah bottom, ternyata masih bisa turun lagi. Gue pasti akan beli Demas lagi karena dividen yieldnya hampir pasti di atas 10%. Lalu Hexa 6.000 naik 25 poin dari 2 minggu lalu. Akan cenderung naik sampai mendekati pembagian dividen biasanya. Harapan gue dividennya 300-an, mudah-mudahan terrealisasi guys. LPPF turun banget, 1.760, masih untung dikit. Dividennya 200 per lembar, gede guys. Cuma tidak sebesar perkiraan karena laporan keuangan kuartal 3 dan 4-nya kurang bagus. Menurut gue LPPF murah di bawah 2.000. Tapi dengan yield dia yang sekarang jadi tidak menarik. Demas masih lebih menarik guys. Kecuali nanti LPPF turun ke 1.500 baru gua mungkin tertarik untuk beli lagi. MPMX 1.055 naik 10 poin dari 2 minggu lalu. Dividennya belum kebayang sih apakah bisa seperti tahun lalu atau enggak. Tapi gue percaya masih bisa ngasih di atas Rp100 per lembar saham. PTBA ada di 2.580, turun 100 dari 2 minggu lalu. Saat ini jadi saham incaran pertama gue guys. Rencana gue top up hari Senin, kemungkinan besar gue akan beli PTBA. Mudah-mudahan harganya nggak naik hari Senin, tapi kalau naik pun nggak masalah, tetap gue beli sih. Buat saham yang gue belum punya, yang paling menarik itu Pegas. Harganya ternyata turun lagi, bahkan sempat 1.095, padahal 1.100 itu harga beli Palo Kenghong. Jadi mestinya ini udah sangat-sangat murah. Kalau lihat harga sekarang, rencana gue hari Senin top up rutin 1 juta, gue beli PTBA. Kalau ada sisa beli Pegas, kalau masih ada sisa lagi beli Demas. Itu strategi gue buat bulan ini guys. Mudah-mudahan harga sahamnya turun lagi biar gue dapat banyakan. Tapi kalaupun enggak di hari Senin nanti ya udah nggak apa-apa. Sedapatnya aja guys. Ini portofolio gue sekarang. MPMX masih paling besar porsinya 302 lot. Nilainya 31 jutaan. Posisinya tidak nyangkut jadi bisa dijual kapan aja guys. Demas 39,8 juta, posisinya nyangkut 2,2 juta. Tapi kalau dihitung dengan dividennya ini masih untung. Hexa 23,4 juta floating profit. Floating profitnya paling gede ini 3,2 jutaan. PTBA 9,8 masih floating loss. Sempat untung tapi turun lagi harganya. LPPF 4 lot
Tadinya gue mau tambahin terus, tapi karena dividennya cuma 200 aja, gue nggak tambahin lagi untuk sementara waktu. Nggak gue jual juga, karena gue masih mau kasih kesempatan sampai tahun depan guys. BJBR 3 lot, pengen banget punya saham ini banyak, tapi nggak pernah ada kesempatan guys. PTBA jauh lebih menarik harganya soalnya. Sekarang intermezzo dulu buat teman-teman yang butuh private online course. Bisa kontak aja di 0812-8817-8730. Tanya-tanya dulu aja. Ini cocok untuk pemula, belum punya strategi yang pas, atau masih rugi di saham. Bisa langsung kontak aja guys. Oke, gitu aja. Tapi sebelum videonya selesai, gue akan bahas sedikit tentang kripto karena ini lagi ramai. Menurut gue, kripto terbukti bisa memberikan cuan. Terbukti ada yang bisa kaya dari kripto. Tapi gue pribadi nggak invest di sana. Alasannya kripto itu seperti emas, tanah terbengkalai, saham tak berdividen, lukisan, dan lain-lain. Yang setelah gue beli nggak ada manfaat apa-apa buat gue. Jadi gue pasti nggak akan bisa sabar untuk pegang. Kalau saham berdividen, gue dapat dividen. Kalau lahan parkir, gue dapat uang parkir. Kalau sawah, bisa dapat hasil panen. Nah, aset-aset seperti itulah yang bisa gue hold. Gue pernah coba masuk kripto dulu buat coba-coba trading, tapi nggak dapet feel-nya. Kemarin gue sempet cek porto kripto gue yang gak gue apa-apain dari 3 tahun yang lalu. Masih minus 20%. Cuma invest 50.000 aja by the way. Jadi mau nyairin juga males guys. Ya udah biarin aja. Kita anggap aja itu belajar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.